Aku ngerasa orangnya lemah lembut atau kalem gitu. Kon kate nang ndi, Cuk? Enggak anjir, kayak coy. Contohin dong. Gak mau. Julukannya itu Puso atau Putri Solo. Soalnya apa-apa waktu itu aku ngerjain cara aku ngomong gitu kayak lemah lembut banget, sedangkan teman-teman yang lainnya itu kenceng-kenceng suaranya. Akan dari Tegal kan, pasti dibilangnya ngapak. Pun ke orang Jawa yang sama-sama orang Jawa. Stereotipnya biasanya itu orang Jawa, khususnya orang Jawa Timur ya, dikenal dengan orang yang bahasanya itu medok gitu. Bahasanya relatif kasar daripada orang-orang di Jawa bagian yang lain, misalkan Jawa Tengah ataupun Jogja. Waktu ketemu tuh, ih kamu orang Jawa ya, ih kamu pasti halus, kamu pasti kalem, gitu-gitu sih dapetnya. Kan kebetulan aku dari Banjarnegara gitu, jadi bahasanya tuh pakai bahasa Jawa ngapak gitu. Punya nada atau congkok ngomong itu yang beda gitu loh. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang bilang, ih kamu orang ngapak ya, kayak gitu-gitu. Tergantung orangnya. Kadang kalemnya tuh tergantung situasi dan kondisi, misalnya ketemu orang baru mungkin bisa dibilang kalem ya, tapi kalau sama temen tuh jadi nggak kalem gitu. Jadi sebenarnya tergantung. Orang-orang dulu kebanyakan gitu ya. Tapi kalau sekarang aku lihat nggak semuanya sih orang Jawa lemah lembut kayak gitu. Yang apalagi yang cewek. Aku ngerasa orangnya lemah lembut atau kalem gitu. Terus aku juga lihat teman-temanku yang lainnya juga kebanyakan yang orang Jogja, khususnya orang-orangnya juga kalem, lemah lembut, meskipun nggak semuanya ya, tapi sebagian besar. Mungkin stereotip itu cocok buat orang daerah Jawa Tengah atau Jogja, tapi kalau untuk orang daerah Jawa Timur, aku rasa stereotip itu nggak cocok ya. Nah, kalau ini aku ngerasa sih, di Jawa Timur itu ada salah satu suku namanya suku Madura. Dan mereka itu emang kebiasaannya merantau gitu, merantau di pulau-pulau lain, di daerah-daerah lain gitu. Ya, tersebar di Indonesia. Soalnya penduduk Jawa itu pun juga merupakan penduduk terbanyak se-Indonesia, jadinya pastinya mereka berpencar. Pendapat ini tuh mungkin bisa dibenarkan ya, karena saudaraku sendiri pun tinggalnya nggak cuma di Jawa Tengah gitu loh. Jadi ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa Timur, bahkan ada yang di luar pulau gitu. Jadi Itu ya. Jadi waktu itu aku pernah ke Sumatera gitu kan, ke rumah Mbah. Ternyata di situ pun isinya juga orang-orang Jawa di Sumatera gitu loh. Orang-orang yang asli Sumatera tuh memang dikit gitu. Tradisi dari generasi yang sebelum-sebelumnya, kita pun juga diajarkan untuk memiliki attitude yang baik gitu ya, dan ramah juga merupakan salah satu attitude yang ditinggikan gitu ya di Jawa. Mana ya, kalau kita lewat nih, kalau kita jalan gitu, kita sapa beliau, misalkan ada orang tua juga, monggo bu gitu, walaupun kita nggak kenal, kita senyum aja atau kita nyapa mari bu gitu, ibunya pasti bakalan balas senyum gitu. Itu tergantung orangnya masing-masing sih. Tapi mungkin iya karena orang Jawa itu kebanyakan basa-basi. kecenderungan orang Jawa itu kalau ketemu orang lain itu tuh basa-basi gitu, tanya kabar, tanya gimana gitu. Ya, sama kayak tadi lemah lembut, sekarang ramah. Itu benar-benar tergantung orangnya. Jadi nggak bisa dicap orang Jawa itu ramah, orang Jawa itu lemah lembut tuh. Untuk bahasa daerah masing-masing yang medok, sebenarnya aku ini juga medok orang Jogja mungkin ya.
Pasti orang Jawa kan banyak ya. Aku aja udah beda, yang ngapak aja udah beda. Apalagi orang yang Semarang beda, Jogja beda, yang Jawa Timur juga apalagi beda lagi. Kalau dibilang orang Jawa medok tuh bener ya, karena orang bisa melihat kalau oh dia orang Jawa itu karena biasanya karena medoknya itu, logat medoknya itu. Dan Medoknya gitu pasti tetap ngebawa cengkoknya itu sendiri-sendiri. Kalau aku kan ngapak, mungkin ada juga yang bandek, tau nggak? Ada yang bahasa kayak gitu, ada yang medok. Jogja kan beda-beda. Itu ketika mau bahasa Indonesia itu pasti kebawa. Iya sih emang bener. Mungkin kasar beneran ya yang aku omongin, mohon maaf kalau menyinggung nantinya. Kon kate nang di cuk. Imbon kata cuk itu kalau di daerah Jawa Timur itu hal yang lumrah gitu, apalagi di daerah Surabaya, Gresik dan sekitarnya itu hal yang lumrah gitu. Mungkin ciri khas orang Semarang tuh bahasanya kalau ngomong ditambahi i belakangnya, misalnya langgai lah, piye lah, opoi gitu. Menurutku stereotip ini salah banget ya, karena kita udah lihat nih banyak pemimpin-pemimpin bangsa ini yang dari Jawa gitu. Karena itu tinggal bagaimana diri kita diajarkan oleh orang tua kita. Kalau misalnya emang dari kecil kita sudah diajarkan untuk tegas, itu akan ke bawah sampai dewasa. Tergantung juga lingkungan juga sih ya. Kalau dibilang kurang tegas, mungkin ini ada kaitannya sama yang kalem dan lemah lembut tadi ya. Mungkin karena saking kalemnya, saking lemah lembutnya, jadi orang Jawa tuh dibilang kurang tegas. Padahal sebenarnya nggak semua orang Jawa tuh kurang tegas gitu loh ya. Orang kalem pun kadang bisa tegas di situasi dan kondisi yang berbeda gitu. Ini juga tergantung orangnya teman-teman. Jadi Seperti yang kalau di Jogja nih, makanan khasnya Jogja gudeg. Nah, orang-orang Jogja pasti sebagian besar pun terlebih yang sudah orang dewasa ya, pasti bisa membuat gudeg resep mereka sendiri-sendiri. itu basic ini nggak sih, diri sendiri, maksudnya basic apa sih, keterampilan. Kan masak ini skill yang bisa diasah gitu loh, bukan skill yang melekat gitu kepada diri orang Jawa. Pinter masak enggaknya tergantung orangnya kayak gitu. Mungkin ya kalau orang Jawa ya kebanyakan dari kecil mungkin udah diajarin masak gitu, itu mungkin gedenya jadi pinter masak. Tapi kan nggak semua orang Jawa kayak gitu. Ini juga ya ampun. Menurutku iya sih benar. Ramah, ya aku setuju banget sih, orang-orang Jawa itu pada sopan-sopan gitu, seperti membungkukkan badan kepada orang yang lebih tua, terus nyuwun sewu bahasa Jawanya kayak gitu sih. Itu sudah merupakan kebiasaannya kita juga. Mungkin kebanyakan iya ya, karena kita juga diajarin dari bahasa aja udah beda. Bahasa ke orang yang seumuran, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda itu juga beda kan, mungkin iya. Itu yang membuat orang Jawa itu dibilang sopan ya, karena emang sangat menghargai orang tua sih, orang yang lebih tua gitu sih. Kita kalau misalkan punya suatu keinginan, cenderung untuk gimana ya, mengekspresikan keinginan itu dan mengupayakan keinginan itu supaya benar-benar terjadi gitu. Menurut aku juga setuju, sebenarnya tidak cuman orang Jawa, sebenarnya orang di seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali dan lain sebagainya itu pun menurut aku mereka juga bekerja keras. Namun karena stereotip tentang Jawa ini sudah melekat ya. Ini mungkin kalau dilihat faktanya ya, dari banyak orang Jawa yang merantau ke kota besar mungkin bisa dibilang pekerja keras kayak gitu. Enggak anjir, kayak coy, Jawa tuh nggak cuman Solo, Jogja, banyak anjir. Kayak Jawa tuh bukan cuman situ doang, Jawa Tengah, Jawa Barat tuh Jawa kan? Enggak dong, kan banyak. Di daerah-daerah lain kayak Banyumas, lalu Jawa Timur itu juga masih termasuk Jawa. Semarang pun masih termasuk Jawa. Jadi itu sebenarnya salah ya teman-teman. Jadi Jawa itu luas.
jangan cuman Solo dan Jogja. Tiap wilayah di Jawa itu punya karakteristik masing-masing dan itu tetap disebut Jawa kok. Walaupun Jawa Timur misalkan cenderung lebih keras dan tidak sopan, Solo dan Jogja yang cenderung lebih sopan gitu. Tapi kita semua tetap suku Jawa gitu. Iya, karena di Jogja atau Solo kan memiliki keraton gitu kan ya pusatnya. Kurang setuju karena di Jawa kan banyak sekali kota-kota. Mereka juga memiliki bahasa daerahnya masing-masing kan. Jadi nggak cuma Jogja ataupun Solo. Mungkin iya, tapi nggak orang Jawa doang, ya kan? Iya sih. Aku sendiri, walaupun di rumah makan gitu ya. Setidaknya kalau misalkan aku masih bisa makan dengan tanganku, aku pasti bakalan makan. Makan pakai tangan, kita semuanya makan pakai tangan ya. Karena di Jawa ini banyak sekali makanan-makanan di pinggir jalan seperti lamongan, pecel lele gitu ya. Jadi Sebenarnya muluk tuh kebiasaan orang Indonesia nggak sih? Kayak kalau makan di warteg itu muluk gitu kan pakai tangan. Apalagi makan nasi padang gitu ya. Nikmat banget kan kalau pakai tangan gitu kan. Budaya sopan santun tuh menurutku penting banget diterapin dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada orang yang emang lebih tua gitu, apalagi orang tua gitu. Nah, Aku selalu pegang sopan ke orang yang lebih tua. Bukan patuh ya, patuh juga. Cuman kalau patuh harus dipikir lagi gitu. Kadang ada nilai yang emang gak sesuai sama aku. Aku ada di satu peribahasa Jawa yang emang aku pegang gitu. Jadi gini, aja keminter, munda keblinger, aja cidro, munda cilaka. Jadi jangan keminter alias jangan sok pinter, nanti kamu tuh bakalan salah arah, bakalan gagal gitu. Jangan curang, nanti kalau curang kamu bakalan celaka di akhir. karena itu sudah diajarkan dari kecil sampai sekarang, jadinya kalau melewati orang yang lebih tua atau lebih dewasa dari kita atau dari saya itu pasti otomatis selalu membungkukkan badan di depan beliau-beliau. Itu menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua. Kalau untuk budaya orang Jawa yang aku bangga dan aku akan lestarikan terus adalah terkait etika dan juga sopan santun orang Jawa itu sendiri. Karena menurutku etika yang diajarkan oleh orang Jawa secara turun-temurun termasuk ke aku itu etika yang baik gitu. Dan etika itu kadang tidak kita temui di daerah-daerah yang lain. Sebenarnya di Jawa nggak selalu terfokus pada kota Jogja dan kota Solo. Oke. Stereotip tentang Jawa tuh nggak semuanya benar, nggak semuanya relate di kehidupan sekarang. Soalnya zaman udah maju, semua orang kayak udah berubah, nggak sesuai sama nilai dan kebudayaan dari sukunya masing-masing. Jadi jangan terpaku sama stereotip yang ada. Misalkan kalian nggak bisa ngomong bahwa orang Jawa Timur itu semuanya ngomongnya kotor, ngomongnya lebih kasar daripada orang Jogja dan Solo gitu. Masih ada orang Jawa Timur itu yang ngomongnya lemah lembut gitu. Stereotip ini tuh karena selalu ada, ya mungkin bisa disikapi dengan lebih bijak gitu loh, dengan cara tidak menggeneralisasi stereotip ini tuh ke semua orang Jawa, karena masing-masing pribadi itu mempunyai kepribadian yang berbeda, jadi itu nggak bisa digeneralisasikan ke semua orang. Oke, pesan aku, jadi teman-teman yang ada di luar sana, stereotip yang nempel di orang Jawa itu nggak sepenuhnya bener ya teman-teman. Semua itu tergantung ke kepribadian masing-masing, terutama yang kayak tadi tuh yang orang Jawa lemah lembut, yang kayak gitu-gitu tuh tergantung orangnya teman-teman. Jadi nggak bisa kalian asal ngecap kayak gitu ya teman-teman. Berlaku juga buat semua suku yang ada di Indonesia. Jadi kalian semua nggak bisa ngecap orang tuh hanya berdasarkan sukunya. Itu semua tergantung kepribadiannya masing-masing.
Terima kasih. Terima kasih.